Yesus Tuhan penebusku, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu di hadapan tata rahmat. Aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus, Yesus, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau adalah Tuhan yang layak kami sembah, layak kami tinggikan dan layak kami agungkan. Kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini atas segala berkat dan anugerah-Mu yang sangat besar yang telah menjaga dan memagari kami dengan kuasa-Mu sehingga kami boleh hidup pada saat ini. Bukan karena kami baik dan karena kami layak, tetapi semuanya oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang sangat besar. Ampunilah kami ya Tuhan dari segala dosa dan kelemahan kami yang telah kami lakukan. Kami percaya dengan kuasa darah-Mu yang kudus menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam merenungan firman Tuhan kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami kiranya berkat yang tak terhingga daripada Allah Bapa dan kasih yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah di dalam kuasa Roh Kudus, memberkati dan menuntun kita sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal daripada Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema
harta dalam bejana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, umumnya semua orang selalu menyimpan harta yang berharga, tentunya di tempat yang selamat, yang aman, dan yang penuh rahasia. Ada juga orang yang menyimpan ia di dalam bank agar ia lebih selamat daripada pencuri. Bagi sebahagian orang, mereka juga berusaha menguburkannya di dalam tanah di mana orang tidak mengetahuinya. Namun di dalam ayat yang telah kita baca pada pagi hari ini, justru Tuhan melakukan hal sebaliknya. Ia menyimpan harta yang berharga di dalam bejana tanah liat yang mudah pecah, yang mudah retak, dan yang tidak dapat bertahan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah maksud semuanya ini? Rasul Paulus telah menyatakan kepada kita adalah harta surgawi, yaitu rahasia Injil yang ada di dalam Kristus Yesus. Cahaya yang ada di dalam Kristus ditaruhnya di dalam kehidupan orang percaya, agar ia dapat menjadi terang kepada orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Selain kita dipercayakan tempat cahaya daripada Tuhan Yesus Kristus, kita juga dipercayakan dengan karunia-karunia roh yang dapat dipakai oleh Tuhan sesuai dengan karunia-karunia roh yang ada pada kita. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, "Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, karunia roh itu tidak dapat dilihat dengan mata jasmani. Tetapi apabila kita mendengar dan melihat secara rohani, barulah kita sadar bahwa di dalam setiap pribadi manusia yang percaya telah tersimpan karunia-karunia roh yang daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selain tersimpan di dalam pribadi kita karunia-karunia roh yang daripada Tuhan, kita juga percaya sebagai bait Roh Kudus yang diam di dalam kita, yaitu roh yang daripada Tuhan, yang lebih berkuasa daripada roh-roh yang ada di atas bumi, bahkan di bawah bumi ini. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus, pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kita bagaikan tubuh bejana daripada tanah liat yang mudah rapuh, mudah retak, dan mudah pecah, namun Tuhan yang Maha Kuasa berkenan menyimpankan harta yang paling berharga di dalam tubuh ini, agar tubuh ini boleh dipakai olehnya dalam seketika waktu. Tuhan lebih mengetahui bahwa tubuh ini hanya dapat aktif dalam jangka waktu yang sudah ditentukan olehnya. Namun, di dalam waktu yang singkat ini, Dia mau agar tubuh ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, apakah kita sadar bahwa kita sedang dipakai oleh Tuhan untuk menyimpan harta yang berharga daripadanya? Pada saat ini, mengapa kita harus menolak rencana dan kehendak Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Oleh karena itu, perkenankanlah Tuhan berkarya melalui kehidupan kita
selagi ada kesempatan bagi kita. Puji Tuhan, karena Tuhan telah mempercayakan harta yang berharga di dalam setiap pribadi kita. Sekalipun kita telah dibentuk dari bejana tanah liat yang mudah rapuh dan retak, namun Tuhan telah mempercayakan yang paling berharga di dalam kehidupan kita, agar hidup ini dimanfaatkan oleh Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini, yang selalu menuntun kami di jalan-Mu yang benar. Firman-Mu sungguh menjadi pelita dan terang bagi perjalanan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dan mengucap syukur, karena Engkau adalah Tuhan yang memberi keamanan dan keselamatan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mengucap syukur karena kami hidup di dalam negara yang aman dan selamat, sehingga sampai pada saat ini kami masih diperkenankan untuk berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau memberi hikmat kepada seluruh aparat pemerintah, agar mereka memimpin kami dengan hikmat dan kekuatan yang daripada Engkau ya Tuhan, dari hari ke hari dan saat ke saat, sehingga kami sampai bertemu dengan Engkau sebagai Bapa yang Maha Kuasa. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Tuhan, berkati dan lindungilah anak yatim piatu, ibu tunggal, duda, serta orang yang berada di dalam berbagai kesusahan, agar mereka tetap berpegang pada iman kepadamu. Sebab Engkau adalah Bapa yang baik, penolong yang setia bagi mereka. Kami percaya kepadamu bahwa Engkau tidak meninggalkan kami hidup seperti keadaan anak yatim piatu. Engkau selalu menyertai, Tuhan Engkau selalu merangkul, Tuhan Engkau selalu mengasihi dan memelihara serta memberkati kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang masih hidup di dalam kekhawatiran, iman mereka dikuatkan oleh-Mu ya Bapa, yang masih terikat dengan kuasa roh-roh yang jahat, mereka dilepaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami mengucap syukur karena Engkau memagari dan memberkati seisi keluarga kami. Sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain, Engkau adalah Bapa yang baik, penolong yang setia bagi kami. Tuhan, Engkau adalah penghibur bagi kami. Tuhan, Engkau adalah kota benteng keselamatan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena kami menyembah kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur ya Bapa. Amin.